Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi, Amalia. Sebelumnya, maaf ya Bu, sudah mengganggu waktu istirahat Ibu. Oh, tidak apa. Kamu apa kabarnya, Amalia? Alhamdulillah, baik Bu. Oh ya, gimana rasanya sekolah setelah libur panjang? Apa masih aktif seperti awal sekolah kemarin? Eh, Sedikit kelelahan sih Bu, karena mungkin terbiasa sekolah di rumah dengan suasana yang santai. Aduh, berarti harus diselangi dengan istirahat ya, supaya nanti tidak terlalu lelah. Eh, karena Amalia menghubungi ibu, mungkin Amalia ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan ibu. Iya Bu, nah jadi saya tuh memiliki masalah saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler akhir-akhir ini Bu. Jadi gitu. Tapi sebelumnya ibu mau menyampaikan terlebih dahulu nih, kalau waktu kita ini hanya 40 menit, gimana? Iya Bu, nggak apa-apa, saya rasa cukup. Tapi saya minta tolong ya Bu untuk jangan cerita ke siapapun, soalnya saya malu. Tentu saja, ibu selaku konselor sekolah pasti akan menjaga kerahasiaan setiap siswa yang datang ke ibu. Ibu juga tidak akan menceritakan masalah anak Amalia tanpa seizin dari Amalia sendiri. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Baik, jadi sekarang Amalia sudah bisa menceritakan masalah seperti apa yang dialami oleh Amalia kepada ibu secara terbuka. Jadi gini Bu, nah belakangan ini saya tuh merasa malas sekali untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, apalagi untuk latihan-latihan di luar jam belajar gitu loh, Bu. Apa yang membuat Amalia malas ngikutin kegiatan di sekolah tersebut? Sebenarnya dia tuh suka kegiatan itu, tapi dia tuh ngerasa males dan capek aja gitu loh Bu, ngantuk untuk ngikutin kegiatan itu Bu. Gitu ya. Tadi Amalia ngomong kalau Amalia menyukai kegiatan di sekolah yang seperti itu. Tapi ibu juga mendengar kalau Amalia juga ngerasa lelah dan ngantuk. Apakah ketika melakukan kegiatan lain, Amalia juga merasa begitu? Sepertinya kegiatan belajar di kelas pun Lia juga akhir-akhir ini sering merasa lelah dan ngantuk Bu. Bahkan pernah beberapa kali saat jam pelajaran Lia duduk di belakang terus ketiduran gitu. Sepertinya Amalia merasa sangat ngantuk dan lelah ya. Mm-mm. Selain kegiatan di sekolah, apakah Amalia punya kegiatan lain di luar sekolah? Hmm, Tidak ada sih Bu, sepulang sekolah Amalia biasanya langsung pulang ke rumah aja. Terus kalau kegiatan di rumah, apa yang biasanya Amalia lakukan? Biasanya Amalia tuh pulang sekolah bersih-bersih, bantu bantu ibu, terus main komputer gitu. Hmm, tadi kata Amalia bermain komputer ya. Iya Bu, kebetulan Amalia nih suka bermain game online di komputer. Kalau boleh tahu, kira-kira berapa lama sih Amalia bermain game di komputer saat di rumah? Gak tentu sih Bu, kadang Amalia main game gak sadar, tahu-taunya udah jam 2 aja. Terus pernah juga karena keasikan main game tuh Bu, untuk ngabisin stake-nya itu Amalia pernah main sampai subuh. Jadi kadang Amalia tuh nggak tidur sama sekali Bu. Aduh, bermain game sampai larut malam ya. Malah nggak pernah tidur. Iya Bu. Mungkin Amalia merasa mudah lelah dan ngantuk ya karena Amalia sering bergadang, bermain game sampai larut, sampai lupa waktu. Iya Bu, Amalia juga ngerasa gitu sih.
Jadi dengan situasi yang sekarang, Amalia sadarin apa yang Amalia harapkan. Amalia ingin berubah sih Bu, tidak bermain game lagi sampai larut malam dan aktif mengikuti kegiatan di sekolah lagi. Ya, Amalia, Ibu senang mendengar kalau Amalia mau berubah dan ingin kembali aktif mengikuti kegiatan di sekolah lagi. Iya Bu, Amalia. Iya Bu, Amalia juga khawatir sih Bu kalau Amalia terus menerus kayak gini nanti nilai nilai Amalia turun. Ibu mengerti kekhawatiran yang Amalia rasakan. Nah, jadi dari awal tadi kita udah membicarakan masalah Amalia bahwa Amalia sering merasa lelah dan ngantuk saat mengikuti kegiatan di sekolah. Padahal Amalia sangat menyukai kegiatan di sekolah itu. Bahkan Amalia juga akan ngikutin tanding nanti kan. Amalia juga tidak memiliki kegiatan lain selain kegiatan di sekolah. Di rumah, selain membantu ibu, Amalia juga sering bermain game sampai larut ya. Terus, apa yang Amalia akan lakukan untuk mendukung keinginan Amalia untuk berubah? Jadi Bu, Amalia akan mengurangi waktu bermain game di komputer dan akan berusaha kembali aktif mengikuti kegiatan di sekolah Bu. Bagus sekali Amalia. Setidaknya Amalia sudah memikirkan alternatif pemecahan masalah yang dialami oleh Amalia. Gimana kalau Amalia menuliskan kegiatan yang akan Amalia lakukan itu di catatan atau di sticky note yang nanti bisa Ibu lihat dan supaya Amalia tidak lupa dengan apa yang ingin Amalia lakukan. Jadi nanti Amalia bisa mengingat juga ketika Amalia ingin bermain game, Amalia melihat catatannya dan mengatur waktu supaya tidak berlebihan saat bermain game. Gimana Amalia bersedia? Baik Bu, Amalia bersedia. Oke, jadi silakan Amalia tuliskan di kertas atau sticky note apa yang akan Amalia lakukan nanti. Baik Bu, Amalia coba tuliskan dulu ya Bu. Udah Amalia? Udah Bu. Sekarang coba Amalia bacakan kegiatan kegiatan apa aja yang akan Amalia lakukan berdasarkan apa yang sudah Amalia tulis. Yang baik Bu, tadi saya menuliskan beberapa kegiatan yang akan saya lakukan sebagai pedoman saya untuk berubah. Yaitu yang pertama, tidak bermain komputer saat tidak ada tugas sekolah. Yang kedua, setelah selesai membuat tugas, saya akan langsung menutup komputer saya. Yang ketiga, tidur paling lambat jam 9 malam. Yang keempat, tidak ada meminta jatah tambahan kuota ke orang tua jika kuota habis. Yang kelima, lebih banyak berkumpul dengan keluarga saat di rumah. Baiklah Amalia, sekarang catatan itu Amalia tempelkan di dinding atau di depan meja belajar Amalia atau tempat yang paling sering atau tempat yang paling sering terlihat lah sama Amalia supaya Amalia selalu ingat dan mengamalkan kegiatan yang sudah dituliskan di kertas oleh Amalia tadi. Baik, Bu. Jadi, mulai kapan nih Amalia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah Amalia tuliskan? Mungkin Amalia akan langsung menerapkan kegiatan tersebut, Bu, supaya Amalia juga bisa dapat mengurangi kegiatan bermain game online yang berlebihan tadi, Bu. Bagus, Amalia. Ibu yakin kalau Amalia melakukannya dengan bersungguh-sungguh, maka permasalahan Amalia akan cepat teratasi. Jadi, dari kegiatan konseling kita kali ini, apakah Amalia bisa menyimpulkan kembali? Baik, Bu. Dari proses konseling yang udah kita lakukan, dapat dia simpulkan bahwa
Saya mudah lelah dan mengantuk dalam kegiatan sekolah itu disebabkan karena saya sering bermain game sampai lupa waktu, bahkan tidak tidur sama sekali. Nah, selanjutnya itu saya ingin berubah dengan mengurangi waktu bermain game tersebut dan ingin kembali aktif di kegiatan sekolah. Saya membuat catatan apa saja yang akan saya laksanakan atau saya lakukan sebagai acuan agar tidak lupa dengan apa yang sudah dengan apa yang sudah saya lakukan nanti, Bu. Jadi Amalia sudah ngerti ya apa yang akan Amalia lakukan nanti. Iya, Bu, Amalia sudah mengerti. Oke. Sebelum mengakhiri sesi konseling hari ini, Ibu berharap di pertemuan selanjutnya Amalia sudah memberikan progres yang positif, walaupun mungkin sedikit, nggak apa-apa karena memang perubahan itu tidak bisa secara instan. Baiklah, sesi konseling hari ini kita akhiri. Kita bisa akhiri ya, Amalia. Ya, Bu, terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya. Ya, Amalia. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.